podcast. Yeay! Nah, Sobat Lava, kembali lagi nih kita ya. Nah, di episode kali ini, episode kayak sinetron Ikatan Cinta nih ya. Nah, di podcast kali ini, jadi kita udah kedatangan seorang dokter lagi. Dokter cantik di depan saya, Halo dokter. Mungkin Sobat Lava nih ada yang belum tahu nih, kira-kira siapa gerangan yang ada di depan saya? Bisa langsung kenalan dulu dokter mungkin? Oke, kita kenalan dulu ya. Nama saya Dr. Novita. Saya bertugas di IGD Rumah Sakit Lavalet. Di IGD Rumah Sakit Lavalet. Nah, jadi mungkin Sobat Lava nih ya, yang pernah mungkin mampir main-main ya, ngeri ya, mainnya ke IGD. Ke IGD Lavalet mungkin akan bertemu dengan Dr. Novita. Dokter, enaknya nih, kalau sore-sore kayak gini ya, santai-santai kayak gini, enaknya kita ngobrolin apa nih dokter? Nah, sore-sore gini, hujan-hujan gini, ini kan banyak potensi salah satu wabah yang mungkin tahunan, musiman ya. Karena musim hujan, enaknya kita bahas tentang demam berdarah aja. Demam berdarah, bener juga sih dokter ya. Biasanya kalau misalnya hujan-hujan kayak gini, banyak sekali jentik-jentik nyamuk bertebaran dokter ya. Betul sekali. Oke, dokter. Jadi nih, kalau untuk demam berdarah sendiri dokter, untuk istilah medisnya itu apa dokter? Istilah medisnya demam berdarah itu dengue hemorrhagic fever atau kita singkat sebagai DHF. DHF. Ya. Baik. Kalau misalnya masyarakat sendiri biasanya mengenal demam berdarah ya dokter ya? Betul, demam berdarah. Baik. Kalau untuk gejala-gejalanya sendiri dokter, itu apa aja dokter untuk demam berdarah ini? Kalau gejala demam berdarah yang paling khas itu adalah demam. Tetapi demamnya ini punya karakteristik sendiri, beda dengan demam-demam lainnya. Tetapi kini kan masyarakat udah pinter. Demam, tinggal beli obat anti demam sehingga demamnya turun. Nah, itu malah mungkin mengaburkan karakteristik dari demamnya itu sendiri. Tetapi ada lagi tanda yang lain, yakni manifestasi perdarahan atau bentuk perdarahan. Bentuk perdarahan itu macam-macam. Bisa adanya perdarahan dari hidung dalam bentuk mimisan, perdarahan gusi, perdarahan di daerah selaput mata, muntah darah, atau itu juga termasuk kondisi yang lebih parah ya, muntah darah, terus kencingnya juga kencing darah, kemudian BAB-nya BAB yang termasuk dalam kategori BAB perdarahan saluran cerna. Biasanya BAB-nya hitam atau dalam istilah medisnya melena. Itu kalau misalkan terjadi perdarahan yang sifatnya lebih advance atau lebih berat seperti itu. Baik, berarti biasanya diawali dengan demam dokter ya? Betul, dengan demam. Baik, kalau untuk jangka waktunya sendiri dokter, untuk demamnya ini kira-kira lamakah atau mungkin hanya sehari selesai gitu dokter kalau untuk demam berdarah ini dokter? Kalau demam berdarah itu memang punya ciri khas atau fase-fase tertentu. Pada secara teoritis ya juga seringkali dijumpai pada kondisi dalam prakteknya. Yaitu karakteristik demamnya biasanya tinggi pada 3 hari pertama. Di atas 3 hari demamnya udah mulai turun, tetapi itu merupakan salah satu tanda dari fase kritis. Demam turun tetapi mulai ada penurunan jumlah trombosit, kemudian penderitanya menjadi semakin lemas. Nah, ini kita harus berhati-hati pada fase kritis ini. Karena seringkali terjadi hal-hal yang merupakan salah satu atau beberapa dari tanda atau ciri bahaya yang mungkin terjadi pada fase kritis. Biasanya fase kritis itu antara hari keempat atau di atas hari ketiga demam hingga hari keenam demam. Tetapi bisa juga berlangsung lama. Misalkan pada fase kritis ini pasien jatuh dalam kondisi yang berat atau kondisi yang kritis lah. Kemudian setelah hari keenam pasien mengalami perbaikan, biasanya bisa trombositnya mulai naik, kondisinya mulai membaik dan sebagainya. Baik, seperti itu. Berarti kalau misalnya demam, habis itu demamnya turun, itu berarti kita malah masuk di fase kritis dokter ya? Betul, itu fase kritis. Kalau misalnya ini dokter, sebenarnya demam berdarah sendiri ini bisa menyerang siapa saja atau mungkin di usia-usia tertentu aja dokter? Demam berdarah ini kan disebabkan karena faktor atau pembawanya nyamuk ya. Nyamuk pun tidak bisa memilih siapa yang mau digigit. Iya betul, jadi kalangan usia manapun bisa berpotensi mengalami demam berdarah karena nyamuk sebagai pembawa, di dalam nyamuk itu mengandung virus demam berdarah yang bisa ditularkan ke manusia, baik yang anak-anak ataupun dewasa. Baik, seperti itu. Kalau untuk gejalanya sendiri dokter, untuk dewasa dan anak-anak ini beda atau sama pada umumnya seperti itu?
pada umumnya gejalanya sama, kurang lebihnya tidak ada perbedaan. Ya mungkin kita lihat dari sisi usia. Kalau usia rentan seperti usia yang terlalu kecil atau usia yang terlalu tua, itu mungkin ada kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan lebih gitu. Tetapi pada umumnya gejalanya sama. Gejalanya sama. Kalau ini sih dokter ya, pengalaman pribadi saya mungkin dokter. Waktu itu pernah DB dokter ya. Oh iya, Itu tuh terus? kayak badannya tuh sakit semua gitu dokter waktu itu. Kayak putus-putus gitu rasanya. Itu memang menjadi salah satu ciri khas atau gimana dokter dari DB Betul. sendiri? Ya, gejala yang lain ya, gejala yang lain dari demam berdarah adalah nyeri-nyeri otot. Ya, seperti itu. Itu gejala yang tidak spesifik ya. Infeksi virus yang lain pun juga bisa diderita kondisi yang seperti itu. Seperti nyeri-nyeri otot, kemudian nyeri kepala, terus nyeri di belakang mata, tulangnya rasanya remuk. Nah, itu bisa menjadi gejala penyerta. Seperti itu. Baik, seperti itu. Kalau misalnya ini dokter, kadang kan kita mendengar, ini saya sebenarnya juga nggak tahu ini mitos atau fakta dokter ya. Apa? Jadi kalau misalnya kita DB, kita harus minum jus jambu biar trombositnya meningkat, atau mungkin minum sari kurma, makan kurma, seperti itu dokter. Jadi sebenarnya untuk penderita DB sendiri dokter, makanan-makanan apa saja dokter yang direkomendasikan untuk dikonsumsi? Nah, jadi pada penderita demam berdarah itu kan sebenarnya dia makanan apapun tidak ada kontraindikasi yang absolut, akan tetapi sebaiknya menghindari makan makanan yang dapat memicu gastritis atau nyeri lambung, seperti makan makanan yang terlalu kecut, terlalu pedas, terlalu asam, seperti itu. Karena bisa saja kondisi itu akan memperparah penyakitnya atau akan menyamarkan salah satu dari tanda bahaya demam berdarah, yang salah satunya adalah nyeri perut. Nah, itu ya, makan makanan yang memicu gastritis atau asam lambung tinggi itu sebaiknya dihindari. Kemudian mengenai jus jambu atau kurma atau angka yang kabarnya bisa meningkatkan trombosit. Seperti yang tadi diketahui, kalau fase-fase demam berdarah itu ada 3, yakni fase demam, fase kritis di mana trombosit turun, dan fase penyembuhan. Pada saat fase penyembuhan pun trombosit akan meningkat sendiri. Jadi, konsumsi jus jambu atau konsumsi jus kurma itu sendiri secara penelitian yang saat ini sedang sudah diteliti ya, belum ada penelitian yang secara pasti menunjukkan bahwa jus jambu mampu meningkatkan trombosit, itu belum ada. Karena pada dasarnya manusia itu sendiri akan meningkat trombositnya setelah melewati fase kritis gitu. Jadi jus jambu dan lain-lain itu sebagai imunomodulator mungkin ya, atau peningkat daya tahan tubuh aja, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap trombositnya. Baik, berarti apa aja boleh dokter ya, asalkan menghindari makanan-makanan yang menimbulkan gastritis tadi. Betul. Seperti itu. Kalau untuk ini sendiri dokter, sebenarnya bisa nggak sih kita ini pertamanya DB nih, ternyata beberapa tahun lagi atau beberapa waktu lagi kita DB lagi? Itu bisa nggak dokter? Oh bisa. Iya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi kan punya riwayat DB tahun sebelumnya, kemudian beberapa tahun lagi terinfeksi DB lagi, itu bisa. Karena ya nyamuk yang lain lagi yang akan menginfeksi kita di kemudian hari yang membawa virus demam berdarah, resiko terinfeksi juga berulang juga bisa. Karena kita tinggal di negara tropis yang musiman ya, hujan-hujan, kemudian ada demam berdarah, bisa saja terinfeksi lagi. Baik, soalnya nyamuknya satu temennya banyak dokter ya. Betul. Jadi bisa jadi gantian yang menginfeksi kita dokter ya. Baik. Kalau ini dokter, untuk penularannya sendiri, tadi kan disebutkan dari infeksi gigitan nyamuk dokter ya. Kalau misalnya cara lain itu ada nggak sih dokter dari DB sendiri ini? Kalau penularan yang saat ini diketahui adalah melalui gigitan nyamuk. Nyamuk yang mana? Nyamuk yang di dalam nyamuk itu ada virus demam berdarahnya. Kalau di dalam nyamuknya nggak ada virus demam berdarah, ya tidak bisa menjangkit manusia untuk menimbulkan demam berdarah. Jadi penularan utamanya adalah itu. Sementara yang saat ini beredar adalah itu, sudah diteliti juga. Baik, berarti dari nyamuk ya dokter ya. Kalau untuk jenis nyamuknya sendiri kan yang banyak kita baca itu nyamuk Aedes aegypti. Kalau misalnya orang-orang awam sih biasanya nyamuk belang-belang ada demam berdarah gitu. Ya. Itu bener nyamuk belang-belang itu dokter ya? Iya, nyamuk belang-belang yang jenis kelaminnya adalah betina. Gimana caranya? Tahu
ini betina. Makanya pemberantasan utamanya adalah pemberantasan ke nyamuknya, supaya nyamuk itu tidak menjadi sumber untuk membawa untuk menginfeksi manusianya. Baik, kalau misalnya di masyarakat awam ya dokter ya, kalau misalnya di lingkungan rumah saya nih, biasanya kalau udah ada orang, oh terinfeksi nih demam berdarah, itu akan dilakukan fogging gitu dokter ya, satu RT, satu RW seperti itu. Nah, sebenarnya seefektif apa dokter? Intinya adalah pemberantasan pada nyamuknya ya. Jadi bisa dengan, mungkin sudah banyak didengar istilah 3M atau 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, kemudian mengubur barang-barang bekas. Karena yang ditonjolkan adalah jangan sampai nyamuk ini menetaskan telurnya ke dalam tempat-tempat itu, ke dalam bak mandi, kemudian ke dalam tempat penampungan yang berisi air, kemudian ke dalam kaleng-kaleng bekas yang mungkin terkena tetesan air hujan. Jangan sampai nyamuk itu menetaskan telurnya di dalam tempat-tempat itu, karena itu berpotensi akan berkembang menjadi nyamuk dewasa yang mungkin bisa menjangkit manusia. Terus plusnya mungkin ke individu manusianya sendiri, pakai lotion, kemudian pakai fogging atau pakai kelambu tidur, yaitu bisa dimodifikasi sesuai dengan fasilitasnya gitu. Baik, berarti jangan lupa untuk terapkan 3M tadi dokter ya. Betul. Mengubur, menguras, dan membersihkan bak mandi. Ya. Nah, Sobat Lava jangan lupa ya 3M. Oke dokter. Nah, kalau misalnya ini dokter, ada seorang ibu hamil nih, ada kasus, jadi beliau ini seorang ibu hamil, bisa nggak dokter kira-kira menularkan DHF ini, demam berdarah ini ke janinnya dokter? Untuk saat ini, ASI itu tidak menjadi sumber penularan dari ibu ke bayi. Jadi tidak apa-apa seorang ibu yang menderita DHF ya, menyusui itu tidak apa-apa. Jadi sampai saat ini ASI belum terbukti mengandung di dalam ASI belum terbukti ada namanya virus dengue yang bisa ditularkan dari ibu ke bayi melalui ASI. Baik, kalau untuk pencegahannya sendiri dokter tadi kan sudah disebutkan kita harus melakukan 3M. Nah, kalau untuk vaksin dokter sebenarnya sudah ada atau belum dokter vaksin yang mungkin khusus untuk penyakit demam berdarah ini dokter? Vaksin demam berdarah itu sebenarnya ada, dan di Indonesia itu sepertinya ada. Dan vaksin ini tetapi tidak masuk dalam vaksin yang direkomendasi atau tidak masuk dalam program imunisasi nasional karena vaksinnya mahal. Dan vaksin ini bukan untuk mencegah seseorang yang tidak pernah DB supaya tidak menjadi DB, tetapi vaksin ini berfungsi agar seseorang yang misalkan sudah pernah kena DB, dia tinggal di kawasan yang berpotensi tinggi untuk terinfeksi ulang, kemudian baru diberikan vaksin ini. Nah, itu mencegah supaya pada kejadian yang kedua tidak timbul derajat penyakit yang lebih berat dibanding kejadian yang pertama. Kemudian untuk usianya sendiri, vaksin ini direkomendasikan usia di atas 9 tahun. Jadi kalau kurang dari 9 tahun kurang direkomendasikan. Baik, berarti sebetulnya ada dokter ya, cuman nggak masuk ke program imunisasi nasional seperti itu. Dan harus di atas 9 tahun. Ya, menurut rekomendasinya untuk saat ini seperti itu. Baik, berarti itu jadi dokter, kalau masalah DB sendiri, saya ini pernah mendengar gitu dokter ya. Jadi untuk anak-anak yang mempunyai badan yang gemuk dokter, katanya ini beresiko jika mereka terkena DB, maka gejalanya ini akan berat gitu dokter, lebih berat gitu. Itu benar atau enggak ya dokter? Ya, jadi pada anak-anak yang gemuk itu kan jaringan lemaknya lebih banyak. Dan jaringan lemak ini merupakan kandang atau pabrik penghasil sinyal radang. Istilah medisnya sinyal inflamasi. Nah, sinyal radang ini kalau misalkan dia berlebih sinyalnya, maka akan memberikan gambaran pada pasien tersebut sebagai gambaran yang sifatnya berat. Sehingga memang beberapa penelitian setuju dan telah membuktikan bahwa pada anak-anak yang gemuk, obesitas atau berat badan berlebih ya, itu karena jaringan lemaknya ini berlebih, kandang dari sinyal inflamasi atau sinyal radangnya ini memproduksi lebih banyak sinyal-sinyal radang, dia akan memberikan gambaran yang lebih berat. Misalkan terjadi dengue shock syndrome atau
sindrom shock pada demam berdarah, yaitu anaknya lebih lemas, tensinya turun, tangan kakinya dingin, produksi atau cairan pipisnya sangat kurang, sehingga bisa sampai terjadi gagal multi organ seperti gagal ginjal akut atau gagal hati akut. Ini bisa terjadi. Baik, berarti untuk gejala dari DB sendiri ini bisa sampai separah itu dokter ya kalau tidak tertangani dengan baik dokter. Betul. Apakah untuk DB sendiri ini bisa sampai menimbulkan kematian dokter? Bisa pada kondisi yang parah atau pada fase kritis yang tidak mendapatkan penanganan yang baik. Gitu. Jadi fase kritis ini berpotensi seseorang mengalami penurunan jumlah trombosit, ya, tapi tidak semua orang akan mengalami penurunan yang sama, tidak, tergantung dari individu masing-masing. Ada orang yang bisa sampai mengalami kondisi trombosit yang turun, sangat turun, disertai dengan perdarahan banyak atau perdarahan sedikit, itu juga menentukan. Kemudian dari hemodinamik atau tensi, tanda-tanda vital pasien tersebut seperti apa, itu juga menentukan. Gitu. Baik, berarti memang bisa sampai menuju ke kematian dokter ya jika tidak tertangani dengan baik. Iya. Oke. Nah dokter, jadi kalau misalnya nih kita sebagai penderita DB dan dirawat di rumah sakit, mungkin kan akan tertangani dengan baik ya dokter ya. Beda lagi kalau mungkin ada pasien-pasien yang memang sakit DB tapi dirawat di rumah dokter. Nah kalau seperti itu penanganannya seperti apa dokter? Ya, jadi memang tidak semua pasien DB itu dirawat di rumah sakit. Ada kriteria klinis tertentu. Pasien yang sifat penyakitnya itu mungkin ringan, itu masih diperkenankan untuk rawat inap di rumah atau menjalani pengobatan rawat jalan. Tetapi satu hal yang harus diperhatikan secara baik oleh ibu atau orang tua atau mungkin diri sendiri kalau dewasa ya, yaitu mengenai pemberian cairan atau mencegah jangan sampai seseorang itu mengalami dehidrasi. Karena yang kita tahu pada saat terjadi fase kritis itu ada terjadi kebocoran pembuluh darah, kebocoran plasma. Jadi komponen-komponennya ada yang keluar. Nah, pada saat komponen-komponen darah itu ada yang keluar, seseorang jangan sampai dehidrasi. Itu jadi pemberian cairan harus baik. Nah, kalau di rumah sakit mereka akan diperhatikan untuk jumlah cairan infusnya, kemudian output cairannya melalui pipisnya, produksinya seperti apa. Tapi kalau di rumah bisa dengan minum air putih yang cukup, jangan sampai kekurangan, dan yang harus diperhatikan adalah jika gejalanya memberat atau gejalanya bertambah atau terjadi pasien mengalami ciri-ciri dari tanda bahaya, wajib untuk segera diperiksakan. Apa itu tanda bahaya? Tanda bahaya yang mungkin bisa terjadi pada seseorang adalah 1. Memang demam turun, tetapi seseorang malah lebih lemas dari sebelumnya. Yang kedua, mengalami nyeri perut atau nyeri ulu hati sampai muntah-muntah yang sifatnya sering muntah-muntahnya. Yang ketiga, terjadi tanda perdarahan dan tanda perdarahannya sifatnya lebih sering dari sebelumnya. Dan yang keempat adalah yang sampai fatal adalah kalau misalkan tidak segera dibawa ke rumah sakit, pasiennya sudah dalam kondisi shock, yaitu ditandai dengan tensi turun, tangan kakinya dingin, terus denyut nadinya teraba lemah, itu yang berbahaya, bisa sampai dalam kondisi kritis. Baik, jadi kalau memang kondisinya ringan, rawat jalan di rumah diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ternyata ada perburukan kondisi, alangkah lebih baiknya untuk langsung ke rumah sakit dokter ya. Betul. Baik dokter. Baik dokter, terima kasih dokter ya atas waktunya ya. Sama-sama Mbak. Baik, nah jadi mungkin sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada pesan mungkin dokter untuk Sobat Lova di rumah tentang demam berdarah ini apa aja yang harus dilakukan gitu mungkin dokter. Oke, untuk Sobat Lava di rumah, untuk mencegah demam berdarah, jangan lupa 3M+, yaitu menguras bak mandi, mengubur barang-barang bekas, dan menutup tempat penampungan air, serta plusnya adalah pemakaian lotion, fogging kalau perlu, pakai kelambu, pakai baju lengan panjang, seperti itu supaya tidak mengalami infeksi demam berdarah yang ditimbulkan dari nyamuk yang mengandung virus demam berdarah. Oke. Baik, terima kasih Dokter Novita. Sama-sama. Nah, Sobat Lava ingat ya jadi pesannya ya. Jadi jangan lupa untuk melakukan 3M plus tadi dokter ya. Yuk. Ya, oke, jangan lupa
untuk like, share, subscribe, and comment. Dan sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Bye-bye.